Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa aid nahdatal watani fil alamin wajma' kalimatal muslimin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin al-masyayikhil ajilla, yang tiang muliakan para tuan guru, para masyayikh, wa fi muqaddimatihim khadimul ma'had, bil khusus pimpinan Khadimul Ma'had Darul Habibi, Tuan Guru Haji Ahmad Tantowi, wal usratil habibiyah, dan seluruh keluarga besar Darul Habibi, keluarga dari guru kita bersama, yaitu Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantowi rahimahullah rahmatal abrar. Semuanya tiang hormati dan tiang muliakan, dan kita doakan bapak-bapak dan ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita doakan beliau yang sekarang meneruskan perjuangan dari abah beliau, yaitu dari Al-Walid Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantowi, beliau dan seluruh keluarga mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keteguhan, diberi semangat terus-menerus untuk membangun dan memajukan Darul Habibi yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para tamu undangan, Bapak Ibu, keluarga besar tiang, keluarga besar Darul Habibi, para pencinta Maulana Syekh Nini Ida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang semuanya tiang hormati dan tiang muliakan. Tiang mengajak kita semua, mulai dari diri tiang yang berbicara saat ini dan juga semua pelungguh tanpa kecuali, termasuk ananda para santri, para tulab, para tholibat. Tiang ajak, mari kita bersama terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sering tiang sampaikan bapak-bapak ibu bahwa pada saat di akhirat nanti semua perintah dan tuntunan agama itu tidak lagi berlaku. Sudah tidak ada perintah untuk membaca Quran di akhirat nanti. Sudah tidak ada perintah untuk sholat 5 waktu. Tidak ada juga perintah untuk berzakat. Mau zakat kepada siapa? Apalagi naik haji. Buminya sudah tidak ada. Makkah Madinah sudah tidak ada. Maka para ulama menyampaikan, beristidlal dari salah satu ayat Al-Quran, bahwa tidak ada yang tersisa tuntunan Allah Ta'ala bagi manusia kelak di akhirat kecuali satu saja perintah yang tetap harus dilaksanakan. Apa satu perintah itu? Bersyukur kepada Allah. Jadi enggak wah era di akhirat bersyukur doang. Itu ada di dalam ayat Al-Quran, wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Jadi pada saat kaki orang yang beriman itu menjejakkan, orang beriman itu menjejakkan kakinya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu nggih. Pada saat melangkah itu, pada saat melangkah, apa firman Allah menggambarkan ucapan ahli surga. Menggambarkan ucapan ahli surga. Wa qalu alhamdulillah. Mereka semua ahli surga itu hanya satu ucapannya ketika masuk surga. Orang Indonesia, Arab, manapun, mulai dari zaman dulu sampai akhir nanti hari kiamat, ucapannya cuma satu. Wa qalu alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah menuju kepada rumah kebahagiaan selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, mari kita niatkan alhamdulillah kita hari ini, mudah-mudahan menjadi muqaddimah alhamdulillah kita era li akhirat nggih. Kan begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang manusia itu, setiap manusia itu dia akan dimatikan sesuai dengan cara dia hidup. Kalau pada saat dia hidup ringan ucapannya mengucap alhamdulillah, maka pada saat wafat pun dia akan mudah mengucapkan kalimah thayyibah. Dan setelah itu kata Rasul, yub'atsuna ala ma matu alaihi. Kemudian kelak di akhirat pun manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan modelnya ketika dia meninggal. Jadi ngumbe angkun tiang pelungguh hidup, ngeno angkun tiang pelungguh mati era. Ngumbe angkun tiang pelungguh mati, ngeno angkun tiang pelungguh tebangkit era. Jadi ndek nara cerita manusia hidup semele-melena, tenggelam di dalam kemaksiatan, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah tanpa taubat. Ini cerita. Ngombe angkun hidup, ngenu angkun mati. Dan bagaimana cara dia mati, seperti itu pula cara dia dibangkitkan. Maka ini yang disebut dengan satu alur kehidupan. Kalau kita Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kehidupan bagi tiang pelungguh itu kan satu rangkaian, tidak hanya di dunia, tapi mulai dari alamul misal atau disebut dengan alamul arwah, lalu alamul arham, lalu alamul dunia si mangkin niki, kemudian era alamul barzah, dan kemudian alamul akhirah. Itu semua satu rangkaian. Jadi ngumbe angkunta, bagaimana kelakuan kita, kelakuan saya, kelakuan pelungguh, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita sekarang ini menentukan bagaimana cara kita mati nanti. Ingin kita meninggal husnul khatimah? Ingin Bapak Ibu? Kalau kita ingin husnul khatimah, maka kita harus isi kehidupan dengan husnul amal. Husnul khatimah harus diawali dengan husnul amal. Nih, amal yang bagus. Kalau amalnya bagus, insya Allah mudah-mudahan akhirnya bagus. Maka ini yang pertama yang ingin tiang sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ahli surga mengucap alhamdulillah, maka supaya kita juga mudah-mudahan termasuk ahli surga yang kelak mengucap alhamdulillah ketika masuk surga, maka hidup kita harus penuh dengan kesyukuran. Alhamdulillah. Kita syukuri. Banyak sekali kesyukuran kita, termasuk pada hari ini. Bapak Ibu, dekna sekedi batur-batur tiang pelungguh, bahkan keluarga, si setahun yang liwat masih bareng tiang pelungguh. Lagu mangkin niki wah pindah alamul barzah. Mau nyusul?
Hah? Mau nyusul? Kangen sida si batur si ninggal niki? Hah? Kangen sida? Sayang? Tapi apakah sayangnya membuat sida mau nyusul sekarang? Kan tidak. Ya sayang, bacakan doa. Tapi nyusul nanti dulu. Ya. Biar kita nambah amal dulu di dunia. Biar kita tambah istighfar kita dulu. Nah karena itu Bapak Ibu, ba'da al-waba, setelah mulai turun pandemi ini, walaupun tetap kita waspada. Maka setelah mulai berkurang pandemi ini, Tiang mengajak Bapak Ibu semua, mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Terlebih pada hari ini Tiang Pelungguh juga bersyukur dengan hal-hal penting dalam kehidupan kita. Nyawa penting atau enggak nyawa? Penting. Alhamdulillah kita syukuri. Sehat penting atau enggak? Mendapat hidayah penting atau enggak? Sangat penting. Mendapat ilmu penting atau enggak? Sangat penting. Maka pada hari ini kita mensyukuri orang-orang yang menjadi wasilah sehingga hidayah itu sampai kepada kita. Kan siaran hidayah niki ndek sesuatu si bau tepeta lek bangket. Misal pelungguh, kalau misalnya kita istilahnya mencari logam mulia, katakanlah mencari emas, maka cara kita mencari emas, kita pergi cari mana lokasi yang di situ ada simpanan emas, kita gali, dapat emas kalau beruntung. Tapi hidayah itu sampai kepada tiang pelungguh bukan dengan cara seperti itu. Tidak bisa sembarangan kita cari. Bahkan bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, bahkan yang namanya hidayah khusus, yahdillahu linurihi mayyasha. Yang namanya hidayah itu hadiah dari Allah. Maka dalam ta'rif ulama, nurun yaqdhifuhullahu, suatu cahaya yang dilempar oleh Allah ke dalam hati seorang manusia, itu hidayah. Wasilah terbesar yang menyebabkan hidayah niki sampai le tiang pelungguh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sababul a'zam, sebab yang paling besar, sebab dari semua sebab. Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atahu, ya Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan hanya pantas, wajib. Jadi menara dengan ribut tentang maulid, ribut tentang maulid, ribut, boleh hendak, bagaimana hukum maulid, ini katanya bid'ah segala macam. Bapak ibu, nih coba tiang ketuan sida deh, mun sida berdua anak, kalau kita punya anak, apa tuntunan Islam kepada kita? Salah satu di antara tuntunan Islam selain memberikan nama yang baik, salah satu tuntunan Islam adalah menampakkan kesyukuran dan kegembiraan dengan memotong. Untuk laki-laki, anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Namanya apa itu? Apa namanya Bapak Ibu? Akikah. Akikah itu adalah satu tuntunan Islam. Adik bersyukur, kita berdua anak, sugul manusia. Padahal siaran anak niki, apakah, mohon maaf nih, apakah terjamin akan menjadi anak si bagus? Terjamin atau enggak? Anak si sugul, begitu dia lahir, kemudian beberapa hari, katakanlah 7 hari diakikahkan, apakah dia pasti menjadi anak yang soleh?
Belum tentu. Apakah dia pasti menjadi anak yang solihah? Belum tentu. Tapi walaupun demikian, kita diminta untuk bersyukur dan bergembira. Lahirnya seorang manusia, anak kita. Akikah itu sunnah, sesuatu yang bukan sekedar tuntunan biasa, tapi sesuatu yang ditekankan. Tidak pantas kalau ada orang mampu kemudian tidak mengakikahkan anaknya, itu tidak pantas. Nah, Bapak Ibu, lahirnya seorang manusia oleh Islam, ya. Lahirnya seorang manusia, anak kita itu oleh Islam, kita diminta untuk mengakikahkannya sebagai tanda kegembiraan. Akikah itu kan mengeluarkan uang, Bapak Ibu nggih? Sugulang kepeng atau ndek? Sugul kepeng. Pirajin bembe. Pirajin bembe. Pira? 5, lo mahal bembe neka. 2. Katakanlah 3 juta. Kemudian 2 kambing kita sembelih. Pira hari? 6 juta untuk bermaulid kepada seorang anak. Si mohon maaf, dek neman jelas jari apa anak ini era. 6 juta tersugulang. Ketika memperingati lahirnya Rasul, ribut dia. Jangankan 6 juta sugulangna untuk maulid Nabi, sepiring nasi bayi masih ribut ya. Pantas atau ndek? Pantas atau ndek? Sikap seperti itu pantas atau ndek? Untuk seorang manusia biasa saja kita disuruh berakikah. Berjuta-juta kita keluarkan. Maka apalagi untuk kelahiran manusia yang istimewa, yang menjadi jalan sampainya hidayah kepada kita. Pantas sugul berjuta-juta? Pantas. Le akhirat era si jelas ngebeng kita syafaat saya, nabi atau anak ta? Nih ketuaan jamak-jamak nih, nabi atau anak ta? Mudah-mudahan anak tenda. Syafaat kecil-kecilan. Yang rombok-rombok lah mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan. Mun anak teh soleh pacu, katakanlah misalnya apalagi hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, insyaallah mau itu dengan ta'an pahala. Tapi kalau dibandingkan dengan syafaat Rasul, tidak ada nilai dan tidak ada artinya. Jadi Bapak Ibu, bermaulid untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk maulid yang paling pantas kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Munara si temile maulitang, dalam arti bersyukur karena kelahirannya, maka yang paling pantas kita maulidkan adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang uangnya banyak, lahir punya anak, woi senang diundang, semua orang diundang karena dia syukurnya ada lahir anaknya. Undang semua orang, potong kambing karena dia kaya, dia potong 50 kambing. Begitu datang Rabiul Awal, kenapa tidak bermaulid? Bid'ah. Jadi Bapak lebih bahagia, lebih senang dengan lahirnya seorang anak itu dibanding dengan kelahiran Nabi. Nah, coba kita pikirkan. Jadi tuntunan Islam itu Bapak Ibu tidak hanya untuk kita amalkan, tapi kita pikirkan. Nabi SAW memang tidak menyuruh kita untuk memperingati maulidnya, tapi dengan Nabi memerintahkan kita untuk bersyukur kepada anak yang lahir dengan memotong kambing, berakikah, mengeluarkan harta. Itu artinya pelajaran untuk kita, bahwa untuk orang yang mulia, untuk sesuatu yang bernilai tinggi, apalagi menjadi sebab hidayah, maka pantas kita untuk mengeluarkan apa yang berharga dari diri kita. Alhamdulillah. Ya, kalaupun kita tidak mengeluarkan berjuta-juta, mana-mana terdatang aneh maulid nggih. Mana-mana terdatang. Nih, datang sida pira de sugulang nih, datang nih. Berjuta-juta? Tidak. Mana-mana, ya.
Kita bermaulid ini bersyukur, alhamdulillah, memperingati Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu. Dan juga selain itu setiap saat mudah-mudahan kita tidak lupa dan dilupakan selalu membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad wa ala alihi. Salah satu sebab yang paling besar sampainya ilmu kepada kita. Hidayah tok. Nih. Iman doang. Bila ilmin la yaktamilu. Layak tamilu bukan berarti tidak ada gunanya, tetapi sulit akan menghasilkan maksimal manfaat dalam kehidupan. Maka Allah menyandingkan dua hal itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Alhamdulillah. Jadi iman dan ilmu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa iman. Kemudian salah satu yang membawa ilmu guru kita adalah yang sekarang kita peringati haulnya, yaitu Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tontowi. Alhamdulillah. Jari Bapak Ibu nggih. Apa agat bahasa Pelungguh? Agat syukur. Syukur kita Allah takdirkan kita dapat kesempatan mendapat hidayah, juga bisa mendapatkan ilmu. Alhamdulillah. Nah karena itu tiang pesan kepada kita semua bapak-bapak ibu, khususnya ananda para santri. Nih anak-anakku nih santri nih, Tulab Darul Habibi ya. Darul Habibi, teruskan ya perjuangan dari beliau. Teruskan, belajar, tiru teladani beliau. Kalau kata ulama, ini kata ulama, tugas atau fungsi dari Rasul itu ada dua. Yang pertama tabligh, yang kedua uswah. Tabligh itu menyampaikan semua yang dari Allah disampaikan oleh beliau. Wa ma yantiqu anil hawa, di narasi tepinak-pinak ngarang-ngarang, semuanya itu adalah merupakan petunjuk, ilham ataupun wahyu dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan. Itu tugas Nabi si pertama. Lalu kemudian tugas Nabi si kedua apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada teladan. Keteladanan itu artinya adalah pengamalan dari apa yang disampaikan. Begitu Rasul wafat, maka ulama mengambil alih dua fungsi ini. Semua ulama-ulama yang betul-betul ulamaul amilun al mukhlisun itu pasti dia punya dua fungsi ini. Si pertama nyampaikan ilmu. Dulu Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tontowi nyampaikan ilmu atau enggak? Ngajar sida atau enggak? Apa sida ajar ibu-ibu? Apa sida ajar sida? Hah? Ajar ngaji, nggih? Ngajar fikih, nggih? Ngajar apa Malik? Selapu. Nahu, sorof, Al-Quran, hadis, fikih disampaikan oleh beliau sebagai penerus Nabi. Dan tidak hanya itu, fungsi yang kedua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan itu juga diteruskan oleh beliau sebagai warasatul anbiya. Maka Al-Maghfurlah ini juga tidak hanya ilmunya yang dapat kita ambil, tapi juga keteladanan pribadi beliau. Yang ingat beliau ini bapak-bapak, ada foto beliau, ya beliau ini selalu semangat. Padahal usia beliau sudah termasuk sepuh, artinya murid-murid beliau sudah jadi tuan guru hebat, tapi beliau tidak pernah absen dari majelis, dari kegiatan dakwah selama beliau sehat. Itu uswah untuk kita. Dan mahalnya nilai dari seorang ulama tidaklah dari hebat ilmunya yang dia sampaikan, tapi juga keutuhan pribadi yang menjadi teladan.
Tiang ajak bapak-bapak ibu, mari kita teladani beliau. Cintanya pada ilmu. Anakku santri, cinta ilmu ya? Cintai ilmu. Cintai ilmu. Kita teladani beliau semangatnya dalam berjuang. Yang ingat beliau yang ngangkat ember dulu pada waktu kita melaksanakan pembangunan di belakang, beliau yang angkat ember, yang ingat. Yang pegang batu, beliau angkat ember. Muridnya banyak. Istilahnya muahlingsir, sepuh, beliau seperti itu, sudah tidak perlulah angkat ember lagi, tapi beliau sendiri angkat ember. Yang isinya loh-loh. Yang taruh batu, ember dikasih tiang, kita tumpahkan loh-loh. Semangat berjuang. Mudah-mudahan putra keturunan-keturunan beliau juga bisa mewarisi semangat perjuangan itu. Ya. Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, hal yang ketiga pada hari ini kita memperingati milad ya, atau kelahiran pondok kita Darul Habibi ini. Pira umur Darul Habibi mungkin? 29. Alhamdulillah. Itu kalau dalam suratul Fatah itu apa? Fa'azzarahu fastaglazo fastawa ala suqi. Jadi marhalah atau tahap dari Darul Habibi ini adalah sudah azarahu itu ada al-mu'azaroh, artinya banyak yang ikut bersama-sama, bergotong royong. Fastaglazo, maka kemudian menjadi kokoh dia. Lihat fisiknya kokoh, mudah-mudahan juga batinnya kokoh. Nih, udah berlantai. Lantai pira nih? Ini masjid, lantai pira masjid? 2. No, apa di belakang? Gedung, sekolah atau sekolah. Lantai pira? Lantai 3. Masya Allah. Lantai 4 bahkan. Di sana asrama. Lantai berapa? 2. Alhamdulillah. Istaglazo. Sudah kokoh. Insya Allah lahir dan batin. Fastawa ala suqih. Dia menjadi mandiri dan bisa tegak. Mandiri, tidak menggantungkan diri pada orang, pada kelompok, pada pihak lain. Dia sudah bisa tegak. Dia menyandar kepada Allah Ta'ala yang memberi kekuatan. 29 tahun Darul Habibi kita. Semoga Allah menjadikan tempat ini tempat yang diberkahi. Dan karena itu saya minta kepada ananda semua ya, para santri-santri, santriwati, pertama, belajar yang tekun. Belajar. Si aran belajar sinu ndek nara cerita dengan sukses apabila menjadikan belajar itu sambilan. Ndek nara. Allah Ta'ala mengatakan iqra, bukan mengatakan il'ab qari'an. Ndek. Allah Ta'ala mengatakan bacalah, belajar, menuntut ilmu. Tidak mengatakan mainlah sambil belajar. Jadi konsep Islam tentang belajar itu, selamanya yang namanya guru tetap guru, sealim-alimnya kamu setelah selesai menuntut ilmu. Itu pokok belajar. Adapun selain daripada pokok belajar itu bisa disesuaikan dengan zaman, bisa disesuaikan dengan kemajuan. Kalau dulu misalnya Al-Maghfurlah membangun muallimin, tidak ada komputer. Sekarang sekolah-sekolah kita banyak yang sudah pakai komputer. Kalau dulu kita mutola'atul kitab itu dengan memegang fisik kitab itu. Sekarang kita bisa mutola'ah melalui komputer, melalui handphone. Itu cara. Kalau cara bisa kita sesuaikan. Maka Darul Habibi ini silahkan berkreasi, silahkan mengembangkan metode-metode pengajaran yang paling cocok untuk bisa menghadapi masa depan, supaya anak-anak kita ini menjadi al-mu'minul muhtarif,
orang mukmin yang punya keahlian, sehingga dia tidak menjadi alatan ala nas, dia jadi beban dengan lain. Dia mandiri, dia berproduksi, dia menghasilkan yang baik, dia memberikan manfaat. Tuh anak-anak kita nih, prinsip-prinsipnya tepat, prinsip-prinsipnya tetap lillahi ta'ala. Muliakan ilmu, muliakan guru, jaga adab dan akhlak. Belajar yang paling penting, dahulukan ilmu-ilmu yang paling penting, termasuk ilmu hal. Tapi tentang metode, cara, silahkan disesuaikan. Apa yang diajarkan silahkan disesuaikan. Maka tiang berharap dari Darul Habibi insya Allah tidak hanya sekedar keluar tuan guru, tidak hanya tuan guru saja yang dihasilkan, atau ustazah, da'iyah saja, tapi juga bisa lahir at-tajirul amin, ya. Seorang bisnismen yang amanah. Bisa lahir seorang asyasi al-amin, seorang politisi yang amanah. Bisa lahir al-mudarris al-amin, seorang pendidik yang amanah. Dan seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang baik-baik yang kita niatkan untuk pondok pesantren ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku mendapat ilmu yang barokah dan kita teruskan perjuangan dari beliau insyaallah nggih. Insyaallah satu visi dalam kekompakan, kebersamaan ya. Karena ilmu beliau kan mengalir dari Al-Maghfurlah. Al-Maghfurlah mengalir dari atas terus sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus turun melalui guru-guru beliau terus sampai kepada Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantawi, dan dari beliau mudah-mudahan melimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin. Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin. Allahumma ja'alna khaira khalafin li khairi salafin. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Allahumma ihfaz hadzal ma'had waj'alhu ma'hadan mubarakan mahfuzan ma'muran bitullabat talibat madal ayyam bijudik wa karamik wa ihsanik wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati muassis hadzal ma'had. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim. Jaga kesehatan Bapak Ibu nggih. Jaga betul kesehatan, karena itu modal yang luar biasa. Apapun yang kita ingin lakukan itu akan dimudahkan kalau kita punya kesehatan. Saling doa, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, dan sebagai penutup yang mengajak untuk kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat khusus untuk Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantawi, guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala taghammadahu bi rahmatihil wasi'ah, meliputi beliau dengan rahmatnya yang maha lapang. Askanahu fasiha jannatih, menempatkan beliau di surganya yang sangat lapang dan luas. Ja'ala qabrahu raudhah min riyadil jannah, menjadikan kubur beliau menjadi kebun surga. Dan nawwara qabrahu binuril iman wa amalihi as-salih wa bi rahmatihi wa bi rahmatillah, dan menerangi kubur beliau ya, dengan cahaya rahmat Allah, dengan cahaya amal baik beliau. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat yang sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas yang mungkin terucap oleh tiang. Dan
Mudah-mudahan Allah menjumpakan kita dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.